Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama dengan kami dari Jemaat Gemit Gloria Kayu Putih, Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan lebih dahulu dua pujian berikut ini. Adakah mau peduli? Hanya bisa menangis hingga air mataku kering. Mendengarlah suara yang sangat lembut memanggil-manggil sebut namaku. Tangannya berlubang paku, tegur arahkan kepadaku. Dengan kasih Dia memegang
aku menyertai-Mu. Terdengarlah suara yang sangat lembut, memanggil-manggil sebut namaku. Tangannya berlubang baku, terurarahkan kepadaku. Dengan kasih Dia memegang tanganku, sungguh lembut Dia menggendongku. Dan berkata jangan engkau takut, sebab aku menyertai-Mu. Sebab aku menyertai-Mu. Mengapakah Yesus disalib? Bagi siapa Yesus harus tanggung semua? Renungkanlah kawan dan jawab segera. Hari itu bumi pun gelaplah, segelap hati kita. Tapi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya, bersinar lagi salib, 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 wajahnya terluka-luka, luka hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Segelap hati kita.
tapi Yesus bawa dalam tangan Bapaknya. Terang bersinar lagi di hati kita. Ha, 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 ha. Di salib, 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 tertunduk wajahnya, terluka, luka, 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 hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Di salib, 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 tertunduk wajahnya, terluka, luka, 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 hati anak Allah, darahnya menetes jatuh ke bumi. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Sadarilah mengapa, untuk apa, bagi siapa. Baik, Papa Mama, Mas Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus sayangi. Mari semua siap hati untuk kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum membacanya, saya ajak semua untuk satu hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih di kesempatan sore hari ini lewat mimbar agama Kristen. Saat ini kami semua tunduk di hadapan hadirat-Mu dan kami menyiapkan hati kami. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, suara manis-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami bergembira karena lawatan firman-Mu, dan kami boleh hidup di dalamnya, menjadi berkat di mana saja kami ada, dalam situasi apa saja, dan kepada siapa saja. Hati sudah kami siapkan ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan untuk kita semua, saya pilih 1 Korintus, surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, pasal 10, hanya satu ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah ini saya baca dalam bahasa Kupang ya, ini Alkitab dalam bahasa Kupang. Tulisnya begini. Tiap kali lu rasa kepingin bikin jahat, ingat orang lain suparna rasa cobaan bagi tuju. Malu bisa percaya sang Tuhan, kau dia bikin iko apa yang dia omong. Dia sonde kasih biar lu dapat cobaan
lebih dari yang lu bisa tahan. Tiap kali lu dapat cobaan begitu, nah dia kasih jalan keluar sang lu. Dia mau bikin lu kuat, bertahan, kolu jang jatuh. Demikian firman Tuhan untuk kita semua, ketong semua di ini sore. Berbahagia tentu bagi ketong semua yang dengar ame firman Tuhan. Dan apalagi kalau ketong senang untuk melakukannya. Nah, sebelum beta bikin renungan, mari ketong dengarkan, nikmati persembahan pujian 2 lagu berturut-turut berikut ini. Orang-orang yang tertindas terdengar sampai di negeri seberang, seakan memohon segera dapat jawaban, hapus semua air mata. Jalan yang berliku-liku dalam kegelapan, asap pun tak ada, tinggal hanya rintihan. Selalu mendamba belas kasihan Tuhan, agar ringanlah beban. Siapa yang mau menolong mereka, melepaskan dari tekanan sini sana? Siapa yang mau peduli penderitaan? Yesus, hanya Yesus jawabannya. Suara cerita orang-orang yang tertindas terdengar sampai di negeri seberang, seakan memohon segera dapat jawaban, hapus semua air mata. Jalan yang berliku-liku dalam kegelapan, asap pun tak ada, tinggal hanya rintihan. Selalu mendamba belas kasihan Tuhan, agar ringanlah beban. Siapa yang mau menolong mereka, melepaskan dari tekanan sini sana? Siapa yang mau peduli
Yesus, hanya Yesus jawabannya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
hidupku. Baik, Bapak Mama semua, Mbak Saudara, kakak adik yang Tuhan Yesus sayang. Begini, kalau bukan dikasih cocok begitu dengan kotong punya kekuatan, maka nanti yang jadi itu Tuhan justru kasih kotong kekuatan, ya. Tuhan bikin kotong jadi kuat supaya kotong bisa tanggung, supaya kotong bisa pikul, supaya kotong bisa lawan. Itu yang namanya cobaan itu, ya. Yang namanya godaan yang selalu datang di kotong hidup. Nah itu yang kalau ayat Alkitab bilang itu cobaan itu kan soalnya melebihi kotong punya kekuatan. Jadi begitu. Karena begini Bapak Mama dan Mbak Saudara kakak adik semua yang Tuhan Yesus sayang, memang kotong punya hidup di ini dunia ini kan terlalu banyak, ya. Penuh dengan itu godaan itu, penuh dengan itu cobaan itu, penuh dengan itu yang suka korek-korek sang kotong, suka hasut-hasut sang kotong. Penuh dengan itu. Di kotong punya hidup ini, yaitu di mana saja kotong ada, dalam keadaan apa saja itu, sekeliling kotong punya hidup ini ada banyak sekali perangkap. Ada banyak sekali jerat. Ada banyak sekali itu jebakan. Ada banyak sekali. Dari yang kecil-kecil, halus-halus sampai yang besar-besar, dari yang ringan-ringan sampai yang berat-berat. Ya di tempat apa saja, apakah itu di kotong pun tempat kerja, kotong pun tanpa berdoa, ya hubungan apa saja, mana saja dengan siapa saja. Apakah waktu kotong ada dapat susah atau juga waktu kotong ketika kotong dapat senang. Godaan, itu cobaan, itu hal-hal yang suka hasut kotong dan mau kasih ancur sang kotong, mau kasih susah sang kotong, mau bikin kotong pun hidup jadi berantakan soalnya ada nilai, itu selalu ada, ya, selalu ada. Nah kalau beta bilang begitu di Bapak Mama semua, Bapak Saudara semua, lalu apakah ini Bapak Mama, Bapak Saudara jadi takut? Panau begitu. Soalnya mau maju, ya, soalnya mau terima keadaan, soalnya mau hadapi ini kotong hidup yang mau tidak mau, kotong harus berjalan, maju. Ya dia mau godaan, cobaan, hasutan, dia mau bikin seperti apapun, dia pun rencana itu jahat seperti apapun, penuh dengan nafsu seperti apapun, jangan takut, ya maju terus. Kenapa beta bilang jangan takut, ya? Beta bilang di kotong semua, beta bilang di Bapak Mama semua sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang dengar ini renungan Tuhan punya suara manis ini.
Ya, kenapa beta kasih ingat, beta mau bilang, beta mau dorong ame supaya jangan takut, jangan penau, jangan balik belakang, jangan mundur, jangan lari. Karena begini, Bapak Mama dan Bapak Saudara yang Tuhan Yesus sayang, ini Tuhan Yesus Tuhan anak semua ini. Ada untung yang terlalu besar, ya, untuk kotong semua. Ada untung yang terlalu besar. Ada penghiburan yang terlalu besar, yang terlalu bagus sekali, terlalu indah, yang kotong dapat. Siapa saja yang percaya dengan Tuhan, ya, dapat waktu berani hadapi, berani kelola, ya, ini semua godaan, semua tantangan, semua cobaan dalam ini hidup. Untung besar yang kemana itu, ya. Hiburan yang terlalu indah yang kemana itu. Begini, apa Mama dan Mbak Saudara semua, itu pencobaan-pencobaan, itu godaan-godaan, itu hasutan-hasutan yang sering mau bikin susah sang kotong, mau bikin ancur sang kotong itu. Sebenarnya kalau kotong betul-betul bisa hadapi dengan hati yang sungguh-sungguh itu dia akan bikin kotong tiap orang pribadi demi pribadi, siapa saja, dia orang kecil kok, dia orang besar kok, kalau bisa hadapi itu, berani hadapi itu, akan tambah, bahasa Indonesia saya bilang waspada, tambah awas, ya, bisa jaga-jaga, ya. Jaga-jaga di ini hidup. Kotong pasti bisa begitu. Itu satu untung yang kotong dapat itu. Semakin kotong dapat masalah-masalah begitu, dapat cobaan-cobaan begitu, kotong pasti akan bisa jaga-jaga dalam kotong punya langkah-langkah yang Tuhan masih kasih izin. Lalu kotong juga ini hati ini bisa tambah sabar, ya. Tabah begitu. Jadi mungkin kotong lihat orang lain, ke dompung hidup lebih enak begitu. Kotong ke sone panah lepas dari ini susah, ini banyak macam hal ini. Sone ada masalah. Kotong sabar, kotong tabah untuk hadapi itu semua. Bahkan kotong juga bisa dapat perasaan damai, ya. Perasaan tenang itu bisa ada di kotong punya hati. Sone takut. Kotong akan tenang, rasa aman, rasa damai untuk terima itu barang semua, untuk hadapi itu semua. Itu perasaan bisa muncul karena apa? Karena kotong ini tambah terampil juga, ya, tambah cakap begitu. Namanya kalau kotong latih, orang berlatih begitu kan, ya, kita lihat orang-orang yang main yang olahraga dong kan tambah terampil, dong kan tambah cakap. Semakin dong latih diri, semakin dong ada di banyak pertandingan, dong tambah hebat, ya, tambah tampil, tambah cakap. Dan nanti dari dong punya sikap itu, dari kotong pun sikap, kalau kotong bisa itu semua, kotong bisa jadi lebih bijak lagi, ya. Jadi orang yang lihat sang kotong, ya, dong akan akui ini bapak nih betul, ya, ini mama nih betul, ini kakak ini. Jadi semakin bijak kotong dalam ini hidup. Lalu kalau kotong mau melakukan sesuatu dengan saudara dong, kotong ini juga jadi orang yang lemah lembut, ya. Orang yang rendah hati, kotong akan jadi orang yang sombong, ya. Akan. Karena kotong dihantam begitu rupa dalam berbagai macam cobaan, berbagai macam godaan dalam kotong punya hidup ini. Itu untung yang pertama yang beta mau kasih ingat di Bapak Mama dengan Bapak Saudara semua. Lalu untung yang kedua itu adalah bahwa siapa saja dari kotong yang betul-betul berani hadapi itu tantangan, berani hadapi itu cobaan dengan hati yang betul-betul dipersembahkan, ini kotong akan tambah dekat
ya, kotong tambah dekat dengan Tuhan. Mau bayangkan itu, ya. Semakin kotong dihantam, semakin kotong diuji, ini kotong jadi orang yang tambah dekat dengan Tuhan. Bayangkan itu dia punya untungnya ini. Tuhan yang Maha Agung, Maha Suci itu, kotong tambah dekat dengan dia. Dia tambah dekat dengan kotong, dia tambah akrab dengan kotong, ya. Malah Tuhan juga kasih kotong kepercayaan lebih besar lagi. Tuhan tambah percaya sama kotong. Bapak pernah dengar tuh ayat Alkitab yang bilang bosong lebay setia di perkara-perkara yang kicik, ya. Kalau bosong setia di perkara-perkara yang kicik, maka beta akan kasih bosong lagi kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar. Nah itu. Jadi kalau kotong bisa ya lolos itu, hadapi ini semua cobaan dari yang kecil-kecil dan seterusnya, itu Tuhan tambah dekat dengan kotong, Tuhan tambah percaya sama kotong. Nah, itu untung yang luar biasa, itu terlalu manis, ya. Ini anak-anak Tuhan semua yang dengar ini, beta mau kasih ingat kembali, itu terlalu manis. Ya, itu penghiburan yang terlalu manis. Jadi kalau tadi waktu kotong kena hantam itu, kotong sakit segala macam, tapi waktu kotong mulai rasa kotong dekat dengan Tuhan, itu hiburan yang terlalu indah. Apalagi Bapak Mama dan Bapak Saudara semua, ya. Jadi waktu kotong kena cobaan, kena tekanan segala macam, ya, masalah di dalam kotong punya hidup ini, dan kotong betul-betul coba belajar setia pada Tuhan ini, Tuhan akan hitung, ya. Tuhan akan hitung kotong ini sebagai orang dalamnya Tuhan. Ya. Kotong ada di dalam Tuhan, ada di Tuhan punya hati ini. Ya. Dan Tuhan juga ada di dalam kotong. Kotong punya pikiran, kotong punya hati ini, roh Tuhan mau tinggal, roh Tuhan mau ada, roh Tuhan mau kerja. Ya. Sama-sama dengan kotong punya roh, atau kotong punya hidup. Jadi kotong jadi orang dalamnya Tuhan. Coba siapa yang sone senang itu, ya? Siapa yang sone bahagia dengan itu? Itu hiburan yang luar biasa. Dan Bapak Mama percaya ke sonde, ya. Semakin kotong ada dalam banyak masalah, semakin kotong diuji dengan banyak macam hal, sebetulnya kotong tambah rasa itu Tuhan terlalu sayang dengan kotong. Betul, sebetulnya itu Tuhan terlalu sayang dengan kotong. Kotong bisa rasa karena dia peluk kotong kuat. Ya. Waktu kotong rasa kotong sone bisa apa-apa ini, ya, dia peluk sang kotong kuat-kuat. Ya, dia kasih kotong kekuatan untuk itu. Dan yang luar biasa juga, itu berkat itu, untung yang kotong dapat itu, dengar Bapak ini, bukan untuk kotong pun diri saja, ya. Bukan untuk saat ini saja. Sonde. Bapak Mama semua, saudara, sonde. Tapi Alkitab kasih tahu bahwa berkatnya itu, dia pun untungnya itu akan terus sampai kotong pun anak cucu cicit semua. Bayangkan itu, ya. Kotong yang sekarang yang mau tanggung itu cobaan, tekanan yang datang dalam kotong punya hidup, kotong berhasil lawan itu semua, ya. Dia pun berkat itu sampai kotong pun anak cucu cicit semua. Itu Tuhan seumum itu, firman Tuhan sudah kasih jamin begitu. Jadi kalau kotong terus bertahan setia, ada di jalan yang benar, akrab dengan Tuhan, Bapak Mama kan selalu, beta yakin semua anak Tuhan paling suka dengar ini, nas yang bilang, kotong pu anak cucu, Tuhan sone akan kasih tinggal untuk jadi peminta-minta, orang yang pita tangan di orang lain. Sone, terlalu manis, ya. Itu terlalu indah sekali, ini Tuhan pun jaminan. Jadi Bapak Mama, tolong pikir baik-baik. Kalau itu Tuhan pun jaminan, maka kalau sampai ada banyak sekali cobaan, tekanan yang datang dalam kotong punya hidup saat ini, jangan sampai kotong cepat-cepat pasang belakang dengan Tuhan, ya kotong kasih tinggal sama Tuhan. Jangan. Karena kalau sampai kotong begitu, ingat Bapak juga, kotong pu anak cucu cicit itu nanti dong sengsara juga.
Dong akan menderita, dong akan hidup dengan air mata. Kotong sekarang mungkin pejabat besar, kotong sekarang mungkin punya segala macam harta, kotong punya semua gengsi dalam ini hidup. Tapi nanti kotong punya anak, cucu, cici, dong jadi peminta-minta, dong jadi orang yang son laku-laku. Jadi, kotong ingat baik itu ya. Jadi kalau Tuhan mau supaya kotong lawan itu godaan, supaya kotong tetap ada dalam Tuhan punya kasih sayang, dalam Tuhan punya kebenaran, itu dia pun jaminan berkat itu terlalu luar biasa. Ya, jadi kalau begitu mari selalu ya, kalau bisa tiap pagi kotong kasih ingat kotong pun diri, tiap malam sebelum tidur kotong kasih ingat kotong pun diri, ya. Karena kan tiap hari selalu ada toh itu godaan. Nah, kotong bisa cari tahu ini godaan-godaan itu dia datangnya dari mana. Yang pasti kotong pun diri ini sumber salah satu, ya. Karena kotong kan lemah toh, kotong kan terbatas toh. Biar kotong orang yang rajin berdoa, justru ada banyak kelemahan dalam kotong pun diri, dan itu bisa jadi pintu masuk untuk kotong bisa rusak. Iblis pegang ames yang kotong, ya. Kotong biar sekolah tinggi itu juga bisa jadi celah iblis masuk dan bikin rusak ames yang kotong. Ya, jadi itu godaan bisa datang dari kotong pun diri sendiri. Ya, selain itu kan pasti datang dari orang-orang di sekitar kotong, pribadi-pribadi yang ada di sekitar kotong, orang-orang yang kotong sayang, kotong cinta. Tapi juga ada datang dari itu yang ada di gelap itu, ya. Itu yang sembunyi di gelap, yang dia ada keker amis sang kotong itu, dia lihat baik-baik kotong pun keadaan. Nah, itu iblis, setan itu baingau itu ada lihat di sana, dan dia akan bikin jawaban untuk kasih hancur sang kotong. Lalu bukan itu saja, tapi kotong juga mesti hati-hati, ya. Kotong biasa ada dalam sistem juga, sistem yang buruk itu, sistem yang sondebae, sistem yang jahat itu juga bisa bikin kotong jatuh. Sistem itu di mana saja? Sistem bisa mulai dari kotong rumah sendiri toh. Ya, disiplin-disiplin yang kotong bangun, nilai-nilai yang kotong bangun di keluarga, suami istri dengan orang tua anak itu kalau nilai-nilai yang sonde benar situ, sistem yang kotong buat untuk kotong jaga kotong rumah tangga, itu sangat bahaya, ya. Jadi itu kotong perlu perhatikan baik-baik. Belum lagi sistem di masyarakat sekitarnya, ya, sistem di daerah, sistem di negara ini yang sering korup, yang sering jahat. Biar ada hukum, ada aturan, tapi ada banyak sekali dia punya celahnya. Tapi beta mau kasih ingat di bapak mama, silakan saja, itu barang biasa saja. Ya, kotong jangan khawatir. Mau seperti apapun, keras apapun itu kotong punya hidup, ya, godaan, cobaan, tekanan yang datang itu, karena Tuhan, di dalam Tuhan, bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, ini tema yang beta kasih juga untuk renungan ini adalah selalu ada jalan keluar. Ya, hari Minggu itu kan ada renungan tentang orang Israel yang mengeluh, mengomel sampai berkelahi de Musa, de Harun dan seterusnya toh. Hari Minggu itu dong sampai bilang Tuhan sonde ada. Lalu Tuhan bilang apa? Tuhan bikin apa? Itu dari batu karang itu, dari cadas itu juga keluar air yang segar. Itu ada lagu itu bilang, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Ya, jadi itu jaminan, ya. Selalu ada jalan keluar. Kalau begitu, Bapak Mama dan Mbak Saudara semua, mari, ya, kotong lawan ini godaan dan cobaan. Tuhan selalu kasih kepada kotong jalan keluar. Jangan pernah khawatir di hidup ini. Usahakan isi di pikiran, usahakan isi di hati semua hal yang baik, yang manis, yang datangnya dari Tuhan. Itu jadi modal kotong kalahkan cobaan. Buang jauh-jauh itu, dan Tuhan dipuji dalam kotong hidup. Oke? Tuhan berkati Bapak Mama dan Bapak Saudara semua. Mari kotong semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak kotong dapat kesempatan untuk hidup dan ibadah sama-sama saat ini. Terima kasih hal yang terlalu manis Tuhan buat kasih kotong. Tuhan Yesus, kotong bersyukur, dan biarlah pelajaran firman Tuhan akan bisa kotong teruskan dalam kotong punya hidup. Kotong berdoa bagi
Kotong pun saudara yang pimpin ame di TVRI ini, dari pimpinan sampai yang dia punya pegawai-pegawai kecil, biadah dong semua di sini bisa kerja dan baik satu hati dan dong atur ini penyiaran dan bagus. Dan ini lembaga penyiaran ini betul-betul bisa jadi berkat untuk semua orang yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Memang kotong tahu kotong punya banyak salah, banyak dosa, tapi Tuhan sudah kasih ampun kotong. Kotong berdoa juga ini semua peralatan yang dipakai untuk kegiatan penyiaran Tuhan kuduskan, Tuhan berkati sehingga selalu berfungsi maksimal dan jadi berkat, memberikan informasi-informasi yang berharga bagi seluruh masyarakat. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini kotong pun doa kiranya berkenan pada Tuhan dan roh kasih sayang Tuhan tetap ada dalam kotong hidup tiap hari. Kotong mampu hadapi dan jalani ini hidup dan jadi berkat, jadi alat di dalam tangan Tuhan yang paling baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Mama dan Mbak Saudara semua yang kekasih, demikian sudah kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Kristen kali ini bersama dengan kami Jemaat Gloria Kayu Putih Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum berpisah, saya ajak kotong semua nikmati dua pujian terakhir ini. Dengan berakhirnya pujian ini berakhir juga acara Mimbar Agama Kristen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
Kan ku balas pengorbananmu di kayu salib. Kau gantikan ku Tuhan, Kau tebus dosa-dosaku. Mahkota duri yang melingkar menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, semua karena beban dosa-dosaku. Di Golgota Kau disalib, menebus dosa dunia. Tombak yang tajam beri menusuk lambungmu. Darah yang suci pun menetes, membasahi seluruh tubuhmu. Sungguh berat beban yang Engkau pikul. Dengan darah-Mu aku disucikan, dengan kuasa-Mu aku dipulihkan.